Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan, kita melanjutkan eksposisi dari Injil Lukas. Kita tiba pada pasal yang ke-10. Satu bagian yang cukup terkenal yaitu cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Kita membaca ayat ke-25 sampai dengan yang ke-37. Ayat 25 sampai 37. Kita membaca bergantian, saudara yang di atas membaca yang genap, yang bawah membaca yang ganjil. Yang bawah mulai dulu dengan ayat 25, lalu yang genap ditanggapi oleh orang yang duduk di balkon. Mari kita membaca bersama-sama Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Mari kita masuk dalam doa. Kita minta kehadiran Tuhan secara khusus. Kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Saudara mendoakan orang di sekitar saudara, di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Saudara juga mendoakan saya supaya Tuhan menopang dan berikan kuasa, kasih karunia. Mari kita berdoa bersama-sama untuk memberitakan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang sekali lagi di hadapan Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir secara khusus dan bekerja dengan leluasa. Kami semua mendapat kasih karunia, mendapat berkat dan dikuduskan oleh firman Tuhan. Kami rindu Tuhan saat-saat seperti ini. Kami boleh berhadapan di hadapan-Mu, dan kami mendengar suara Tuhan secara pribadi, yang juga Tuhan beri secara pribadi kepada kami masing-masing, maupun juga kepada kami semua sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang menopang hamba-Mu, memberikan kasih karunia, dan Tuhan yang melayakkan, dan setiap daripada kami sekali lagi kami berbagian di dalam kekudusan ilahi yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami mengundang, mempersilakan Engkau bekerja dengan leluasa pada saat ini. Amin. Saudara, ini adalah satu bagian yang cukup populer, termasuk juga menarik untuk dikhotbahkan. Seperti kita sudah pernah sharing, kesulitan membaca di dalam khotbah ekspositoris adalah ada bagian-bagian yang perlu perenungan lebih panjang, perenungan lebih dalam untuk bisa mengerti poin apa yang dimaksudkan. Tapi perikop yang kita baca pada hari ini mungkin termasuk salah satu perikop yang self-explaining, yang menjelaskan dirinya sendiri. Tapi kalau kita melakukan satu pembacaan yang lebih tenang, pembacaan yang lebih dalam, tetap kita bisa menggali. Ada bagian-bagian yang mungkin katakanlah bukan merupakan message utama sekalipun, tapi tetap satu prinsip yang indah yang kita juga bisa petik, kita pelajari. Saya tertarik dengan perkataan Martin Luther waktu dia berkata tentang firman Tuhan. Dia bilang seperti satu pohon yang dimana dia
nggak mau ada satu buah pun yang dia lewat untuk memetiknya. Ya, firman Tuhan seperti satu pohon yang buahnya lebat, lalu dia ingin kalau boleh memetik semua buah yang ada sampai nggak ada sisa sama sekali. Kita percaya soal Alkitab nggak pernah exhausted untuk digali ya, nggak pernah habis gitu. Dan seringkali yang terjadi adalah kita yang mungkin nggak terlalu menyediakan waktu untuk menggali Alkitab. Kita mulai dari ayat yang pertama, sudah di situ diberikan satu gambaran sederhana, yaitu seorang ahli Taurat yang memang di dalam Alkitab seringkali digambarkan rather negatif daripada positif, ada juga yang positif, ini bukan generalizing, tapi dalam bagian ini memang betul kita melihat satu gambaran ahli Taurat yang rather typical, stereotip, yaitu seorang ahli Taurat yang negatif. Negatif mengapa, saudara? Karena di sini dia datang kepada Yesus dengan satu pertanyaan untuk mencobai. Alkitab memberikan satu gambaran seseorang bukan hanya dari perspektif fenomenal, oh ada orang yang bertanya, tapi juga Alkitab sekaligus memberitahu kepada kita keadaan hati manusia. Di sini ada seseorang yang tanya pertanyaan teologis. Kalau kita melihat pertanyaannya juga bahkan bukan pertanyaan yang biasa, tapi pertanyaan yang sangat besar, pertanyaan yang seharusnya juga menjadi pertanyaan setiap orang, yaitu pertanyaan tentang kehidupan yang kekal. Ini satu pertanyaan yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada banyak pertanyaan orang-orang beragama yang seringkali diajukan ya, regardless agama apa saja. Kekristenan saya pikir juga tidak terkecuali gitu. Ada orang-orang yang beragama sebetulnya tanya bagaimana supaya mendapatkan sejahtera di dalam kehidupannya, supaya pekerjaannya diberkati Tuhan, supaya keluarganya bahagia ya, supaya anaknya jangan nakal atau jadi orang baik-baik gitu kan ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu terus muncul di dalam kehidupan orang beragama. Mereka datang ke tempat beribadah, mereka datang ke kuil-kuil, ke tempel, ke gereja, ke tempat ibadah yang lain, mereka mencari kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Tapi ini adalah gambaran yang berbeda dari seorang ahli Taurat yang menanyakan tentang hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Tapi sayang, Alkitab mencatat pertanyaan yang begitu indah, begitu penting, begitu bagus, ternyata dinodai oleh satu motivasi yang keliru, yaitu mencobai Yesus. Ada orang bertanya bukan betul-betul mau dengar jawaban. Ada orang bertanya cuma sekedar mau show off. Dia mau memamerkan betapa dia menguasai bahan. Ada orang tanya dia cuma mau ngetes ini si pembicara ini ngerti atau enggak ya kira-kira kalau saya tanya seperti ini gitu. Ada orang yang tanya dengan motivasi apa? Dia mau meyakinkan temennya yang selalu ngeyel, nggak mau percaya apa yang dia bilang, tapi akhirnya dia tanya dengan otoritas hamba Tuhan supaya orang ini percaya gitu kan ya. Bukan lagi saya yang bilang, tapi hamba Tuhan yang bilang gitu. Tapi dia sebenarnya nggak perlu tahu itu kali. Jawabannya dia nggak tertarik untuk mendengarkan. Anyway dia juga sudah tahu menurut dia gitu. Nah, orang tanya bisa dengan berbagai macam motivasi gitu. Tapi berbahagialah waktu kita datang kepada Tuhan, kita tanya dengan motivasi yang jujur di dalam kerendahan hati dan bukan di dalam kepalsuan yang seperti ini. Nah, kita terkejut waktu melihat sikap Yesus ya. Mungkin kalau kita menempatkan diri kita di sini kita nggak punya kesabaran yang cukup seperti ini, seperti Yesus. Tapi Yesus yang tentu saja tahu motivasi hati manusia, dia menjawab pertanyaan ini dengan tulus ya, dengan tulus. Yesus mengatakan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana. Yesus membawa orang ini ke dalam pengenalan Taurat karena dia ahli Taurat. Yesus pasti tahu dia adalah ahli Taurat. Yesus menanyakan kembali kepada dia, apa yang kamu pelajari di sana di dalam Tauratmu ya, yang engkau adalah ahlinya. Nah, ini bukan kalimat jebakan ya, ini bukan kalimat yang tidak sincere, sekedar untuk membuktikan bahwa orang ini sebetulnya tidak bisa taat kepada Taurat gitu. Tapi kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama sebetulnya ada prinsip yang betul-betul dikatakan seperti itu, yaitu bahwa orang yang melakukan perintah-perintah Allah, ya, perintah Allah Taurat, mereka akan hidup karenanya. Itu satu perintah yang diberikan oleh Yahweh, oleh Tuhan sendiri ya di dalam Perjanjian Lama. Maka waktu Yesus di sini refer atau menunjuk kepada Taurat, itu adalah satu jawaban yang sincere, satu jawaban yang tulus ya. Seseorang yang mempercayai Tuhan ya, yang mengikut Tuhan, dia seharusnya menjalankan Taurat di dalam kehidupannya. Ini satu paket sudah di dalam kehidupan orang percaya ya.
Dan waktu orang itu mendengar pertanyaan itu, dia bisa menjawab dengan baik. Yesus sendiri mengkonfirmasikan jawabannya kan ya. Dua perintah kasih yang tertinggi itu bahkan yang dipakai sendiri oleh Yesus Kristus, dia pernah mengatakan di dalam dua perintah ini tergantung seluruh ajaran Taurat dan kitab nabi-nabi. Yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu juga sekaligus kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini pengenalan yang sangat baik, pengenalan yang sangat tepat ya. Sekali lagi memang dia seorang ahli Taurat. Yesus mengonfirmasikan jawabanmu itu benar. Tapi kita melihat di dalam bagian ini jawaban benar saja ternyata tidak cukup, sebagaimana banyak orang Kristen, mungkin juga sebagian orang Reform yang selalu mengetahui jawaban yang benar. Katekisasi lulus, banyak ikut seminar ini dan itu, doktrinal perfect, semuanya benar, nggak ada yang salah. Tapi Yesus di sini memberikan satu tambahan nih, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Maksudnya apa sih? Sederhana ya kalimat ini ya. Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Orang ini ada satu lack yang luar biasa besar ya, kekurangan, yaitu agaknya dia hanya mengetahui jawaban yang benar, tapi dia nggak melakukannya di dalam kehidupannya. Mengetahui jawaban yang benar itu satu hal, melakukan di dalam keseharian kita adalah hal yang lain. Kita nggak tertarik juga membangun jemaat, membangun orang-orang Kristen yang selalu mengetahui jawaban yang benar saja, tapi nggak tertarik untuk melakukannya. Lalu teologi menjadi satu sekedar bahan diskusi yang mengasyikkan jalan pikiran otak ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang itu. Seperti sport of mind, olahraga pikiran itu kan ya. Karena kalau saya main catur kalah terus kayaknya ya udahlah, bagaimana diskusi teologis bisa menang, catur kalah melulu. Dan daripada isi TTS yang bukan-bukan, teka-teki silang dan sebagainya, mendingan saya diskusi teologis. Daripada saya menghabiskan waktu saya untuk sudoku, lebih baik saya diskusi teologis, itu sama asiknya kan. Seperti kayak teka-teki yang bisa saya pecahkan dan sebagainya. Tapi seperti saya sudah pernah sharing kepada saudara gitu ya, kalau kita memperlakukan teologi sebagai teka-teki belaka gitu, ya inilah kejadiannya. Bisa mengetahui sampai kepada jawaban yang benar, memberikan jawab yang benar, mengetahui segala bentuk pertanyaan dan bisa menjawab dengan benar, tapi nggak tersentuh hatinya untuk melakukan, untuk berbuat di dalam kehidupannya. Ada gap yang besar antara mengetahui jawaban yang benar dan ketertarikan untuk melakukan di dalam kehidupan. Yesus sudah mengetahui bagian ini. Tadi pagi saya sudah sharing bagian ini. Saya mengatakan sebetulnya seluruh perikop sudah boleh berhenti di sini. Jawaban Yesus sudah tepat sekali. Orang itu menjawab dengan tepat. Yesus mengenal hati manusia dengan lebih dalam lagi. Memang secara jawaban kamu sudah betul. Nggak usah ikut lagi lah itu streets atau apalah seminar-seminar. Nggak perlu. Kamu sudah tahu jawabannya gitu. At least di dalam takaran ini ya. Untuk takaran hari itu dia sudah cukup. Tapi yang menjadi persoalan di dalam kehidupan orang itu adalah dia tidak tertarik untuk melakukannya. Dan itu yang Yesus katakan, perbuatlah demikian, perbuatlah demikian. Tapi namanya manusia ya, seperti saudara dan saya, kita nggak senang kalau orang bisa menelanjangi, membongkar kelemahan kita. Kita maunya kalau bisa dengar kalimat-kalimat yang pujian gitu ya, komplimen seperti jawabanmu itu benar, wah senang sekali, wah benar ya jawaban saya, memang itu yang saya mau gitu kan. Tapi begitu Yesus bilang perbuatlah demikian, sebentar. Kenapa kamu bilang kalimat negatif ini gitu? Saya mau dengar kalimat positif saja. Saya kan datang untuk mencobai kamu gitu. Kamu mestinya bilang kalimat-kalimat yang positif, jangan bilang kalimat yang lalu kemudian saya tertegur balik. Saya nggak mau dengar kalimat itu. Saya maunya kalau bisa kamu cuma bilang jawabanmu itu benar, kamu memang orang pintar, ini ahli Taurat yang sangat mengenal teologi dengan baik. Ya itu saja kalimat itu, silakan terus ngomong. Tapi jangan bilang kekurangan saya, mesti berbuat ini, berbuat itu, apalagi bicara bahwa saya nggak jujur dan sebagainya. Jangan, karena saya nggak perlu itu. Yang saya perlu adalah konfirmasi positif dari Tuhan. Yesus jujur di dalam pelayanannya. Yesus nggak pernah berusaha untuk mengelabui siapapun. Dan di dalam kejujurannya itu adalah bagaimana dia membawa orang untuk masuk ke dalam pengenalan akan dirinya sendiri. Orang yang berbahagia, dia yang mengenal diri. Orang-orang yang celaka itu orang yang terus-menerus menipu dirinya.
bahkan ditipu oleh orang lain ya, terus bicara yang baik-baik, bicara yang baik. Hati-hati ya saudara dengan orang yang terus bicara baik-baik tentang saudara. Bisa membawa kita kepada distorted self knowledge, kepada pengenalan diri yang luar biasa kacau dan rusak. Saya bukan anti pujian ya saudara. Pujian ada tempatnya, kitab Amsal mengatakan supaya kita jangan menahan pujian. Kita kadang-kadang sempit juga di dalam pujian, khususnya mungkin kita orang timur ya. Orang timur tuh pelit sekali di dalam pujian. Mau puji seperti kayak bergumul dulu gitu ya, 3 hari 3 malam mau puji atau tidak gitu. Hatinya sempit luar biasa ya, seperti kayak kalau mau puji orang, nanti puji orang bagaimana kalau dia congkak gitu kan ya. Nanti kalau dia congkak dia jatuh ke dalam dosa, jadi kita nggak boleh puji orang. Padahal bukan orang lain yang dipuji yang congkak, tapi sini yang sempit hati gitu. Ada satu cerita terkenal, mungkin saudara pernah ini ya, pernah dengar. Saya nggak tahu ya cerita-cerita kayak begini, especially dalam zaman-zaman kuno itu kadang-kadang sebagian mitos, sebagian legenda dan bukan historis. Tapi anyway, terlepas daripada ini historis atau legenda, kita nggak terlalu tertarik untuk menyelidiki itu. Tapi ceritanya baik sekali. Itu suatu saat seorang filosof mendapatkan satu penghargaan ya, seperti satu award gitu. Satu award yang tinggi sekali gitu. Kalau nggak salah Plato. Lalu terus satu filsuf yang lain ya, yang lain terus dia di dalam pembicaraan tentang award itu menjadi sangat terganggu. Lalu terus dia berdiri naik ke atas meja, terus dia lompat gitu. Lompat. Seperti tindakan simbolis. Lalu filsuf yang lainnya sedang berkumpul di sana bingung. Ini orang sedang melakukan apa gitu. Terus dia bilang, saya sedang menginjak-injak kesombongan Plato. Saya sedang menginjak-injak kesombongan Plato. Karena Plato dapat award, terus dia injak-injak dan dia loncat. Terus setelah itu dia turun. Terus setelah itu giliran Plato bawa sapu kecil. Terus dia bersihkan itu kotoran pasir dan sebagainya itu dari meja. Dia bersihkan itu. Terus filsuf yang lain tanya, kamu lagi ngapain Plato? Saya sedang membersihkan kesempitan hati filsuf yang tadi. Ya, mungkin yang satu yang sempit, yang satu congkak. Kita nggak tahu apakah Plato congkak atau tidak. Tapi sudah seringkali yang kita katakan di dalam kelemahan orang lain sebetulnya mungkin adalah pencerminan daripada kelemahan kita sendiri. Kembali lagi sudah dengan ini ayat yang kita bahas ya. Tadi kita membicarakan tentang pujian, tapi Yesus tidak memberikan sekedar pujian saja kepada orang ini. Yesus memberikan pujian, yang pujian adalah pujian, memang gak ditahan. Yesus bukan orang yang pelit pujian, apalagi orang yang sempit hati pasti bukan. Tapi Yesus juga tidak menutupi ya, apa yang menjadi kesulitan, kelemahan, kebobrokan daripada orang yang ada di depannya ini. Yang pujian gak ditahan, yang kelemahan juga dikasih tahu. Yaitu apa? Yaitu sekali lagi ini bahwa dia rupanya tidak mempunyai ketertarikan untuk melakukan di dalam kehidupannya. Dan di dalam kesulitan ini saya nggak bisa lagi bicara pakai kalimat yang begitu sederhana. Orang ini ya terus membenarkan dirinya, self justification. Dia berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Membenarkan dirinya. Bukan dengan satu sikap untuk mau dibenarkan oleh Tuhan. Orang yang dibenarkan itu berarti asumsinya kan dia adalah orang berdosa, karena itu dia dibenarkan kan ya. Sebenarnya istilah membenarkan sendiri asumsinya juga adalah dia orang berdosa kan ya. Orang yang ada kesalahan. Kalau enggak untuk apa pakai istilah membenarkan diri kan? Tapi yang menjadi ironi dalam kehidupan manusia adalah dia adalah orang berdosa mau membenarkan dirinya sendiri. Ini satu kekacauan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Saya tadi pagi ambil contoh sederhana ya. Kalau kita saudara dan saya lagi nggak tahu gitu, lagi nggak tahu. Satu, kita kan nggak tahu segala sesuatu kan. Katakanlah ada hal yang kita nggak tahu, lalu kita nggak tahu, lalu bagaimana? Ya kita tanya kan, tanya kepada siapa? Kepada orang yang paling nggak kita harapkan dia tahu gitu kan ya. Ada nggak orang yang nggak tahu terus habis itu dia tanya kepada dirinya sendiri, hai jiwaku, tolong beritahu kepada jiwaku yang satunya, apakah jawaban daripada pertanyaan ini ya? Terus jiwa yang satunya, jiwa yang side B jawab kepada yang side A. Itu mungkin orang skizofren kali ya, bicara sendiri, dia nggak tahu, dia tanya kepada dirinya sendiri, padahal dia adalah yang nggak tahu, tapi dia tanya kepada dirinya yang nggak tahu, itu memberitahukan kepada dia yang nggak tahu. Confuse antara subjek dan objek kan,
Ini kan lucu sekali kan, kita bilang ini orang gila seperti ini. Tapi ada jenis kegilaan yang lebih subtle di dalam kehidupan manusia. Kegilaan yang lebih halus. Gak ada orang perhatikan saya kurang perhatian, bagaimana? Ya udah, saya perhatikan diri saya sendiri toh. Aneh ya, aneh loh. Orang kok gak ada yang mengasihi saya, bagaimana ya? Ya udah, saya mengasihi diri sendiri toh. Gak ada yang mengasihi saya, gak apa-apa. Saya kurang kasih, ya saya sendiri yang mencukupkan kasih kepada diri saya sendiri. Heran orang-orang seperti ini ya, heran sekali sih. Ada orang yang membutuhkan penerimaan, gak dapat recognition, gak dapat acknowledgement, gak dapat pujian daripada orang lain. Bagaimana? Gak apa-apa, hidup saya tetap gak akan kering. Saya akan puji diri saya sendiri, puji-puji diri. Ya, cerita-cerita tentang kebaikan saya sendiri, lalu saya kagum-kagum sendiri kepada diri saya. Saya lihat cerita, wow luar biasa. Ya, orang narsisistik. Ini kegilaan yang mirip sebetulnya dengan orang yang nggak punya jawaban untuk dirinya, tapi dia tanya kepada dirinya sendiri. Tapi ya kegilaan-kegilaan seperti ini hadir termasuk di dalam diri orang ahli Taurat ini yang berusaha untuk membenarkan dirinya. Orang dia sendiri adalah orang yang tidak benar kok. Dia tidak benar, harusnya mengharapkan orang yang di luar dirinya untuk membenarkan dia ya. Setidaknya yang di luar dia untuk membenarkan dirinya, tapi dia tidak, dia membenarkan dirinya sendiri. Tidak benar dan membenarkan dirinya sendiri. Seperti orang yang nggak tahu lalu tanya kepada dirinya sendiri untuk kasih tahu kepada dia. Konyol kan orang seperti ini ya. Tapi inilah yang dihidupi manusia di dalam agama ya. Agama ya, kalau kita tidak hati, termasuk juga agama Kristen tidak bebas ya. Kalau kita hanya sebatas di dalam keagamaan yang seperti ini, agama makin beragama, orang akhirnya makin membenarkan dirinya ya. Saya boleh kutip ini juga, kutip perkataan pendeta Dr. Stephen Tong. Dia mengatakan berkali-kali, ahli hukum itu apa sih? Ahli hukum itu adalah, ini dalam gambaran yang ini ya, pejoratif, gambarannya negatif. Ahli hukum itu orang yang belajar hukum, setelah itu dia melanggar hukum, gak usah dihukum gitu kan ya. Itu namanya ahli hukum. Ya ahli hukum gambarnya negatif. Jangan-jangan ahli Taurat, jangan-jangan ahli teologi, jangan-jangan ahli agama juga adalah seperti itu. Siapa itu orang-orang yang beragama? Siapa orang-orang yang mengerti teologi? Orang yang melakukan dosa, melanggar firman Tuhan, tapi bisa pakai alasan teologis untuk menutupi karena dia ahli teologi, Siapa orang-orang beragama? Orang-orang yang membuat dosa, ya setelah dia berbuat dosa, lalu dia pakai alasan keagamaan untuk menutupi dosa-dosanya. Itulah namanya ahli agama. Wah, betapa celakanya kalau agama menjadikan orang seperti ini ya. Bukan membawa manusia kepada Tuhan, tapi terus-menerus membawa manusia semakin membenarkan dirinya. Dan di sini dikatakan orang ini membenarkan diri dengan kalimat sederhana ini, siapakah sesamaku manusia? Saudara perhatikan ya, pertanyaannya sederhana, ini siapakah sesamaku manusia? Maksudnya apa ya? Urusan mengasihi Tuhan kayaknya dia nggak terlalu mau sentuh gitu kan ya, karena Tuhan nggak kelihatan, susah ngomong lah ya. Kita bicara tentang kasih kepada Tuhan mungkin rada abstrak. Oke lah, kita bicara tentang kasih kepada manusia, kasih kepada sesama manusia. Karena di situ jawabannya kan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu orang ini membenarkan diri dengan cara apa? Dia bilang, siapa sesama manusia? Maksudnya apa? Maksudnya adalah, kalau dari saya ini adalah orang yang penuh cinta kasih. Saya ini selalu siap mengasihi sesama manusia. Seperti diri saya sendiri. Persoalannya di mana sih? Persoalannya sesama itu nggak nongol, nggak kelihatan batang hidungnya nggak ada. Jadi saya mau tolong, mana yang mau ditolong? Saya ini orang penuh cinta kasih, murah hati, penuh dengan belas kasihan, semuanya ada. Tapi persoalannya di mana? Nggak ada yang jadi objek. Gak ada, mana? Saya nggak dikasih kesempatan pelayanan di gereja. Oh, dimonopoli sama orang-orang tertentu. Mana saya mau pelayanan? Enggak, saya nggak dikasih. Saya sebetulnya rindu pelayanan, tapi nggak ada orang kasih saya pelayanan. Mana sesama manusia saya nggak ada. Ini persoalan bukan ada pada saya, persoalan ada pada gereja yang memberikan kepada saya kesempatan untuk pelayanan. Ini persoalan ada pada orang lain yang sombong nggak mau ditolong. Sebetulnya saya selalu siap untuk menolong. Sebetulnya saya selalu siap untuk mengulurkan tangan saya kepada siapa saja, karena saya ini adalah orang baik. Tapi mana sesama yang beruntung itu? Mana dia yang beruntung? Siapa dia? Nggak ada. Ya udah, salah sendiri dong, bukan salah saya. Orang saya adalah orang baik. Dia yang nggak mau datang ke depan untuk minta pertolongan saya. Coba dia datang, pasti saya akan langsung bantu dia. Tapi dia nggak pernah ngomong sih soalnya. Siapa sesamaku manusia? Siapa sesamaku manusia? Tapi Alkitab mengatakan ini orang cuma mau membenarkan dirinya waktu bicara kalimat seperti itu. Ini satu kebohongan yang ada di dalam diri manusia waktu dia berkata seperti itu. Yesus melihat kebebalan seperti ini di dalam hati ahli Taurat ini ya.
Sepertinya nggak bisa lagi bicara satu kalimat proposisional ya, seperti perbuatlah demikian. Itu sebenarnya kan sudah cukup ya kalimat seperti itu. Persoalan itu ini loh, kamu cuma pinter teologi doang, kamu cuma tahu doktrin, cuma tahu itu doang, tapi kamu nggak tertarik untuk melakukannya di dalam kehidupanmu. Itu persoalan kamu. Tapi orang ini membenarkan dirinya, maka Yesus nggak bisa pakai kalimat seperti ini, dia pakai pendekatan yang lain, dia pakai cerita. Cerita itu biasanya dipakai untuk sekolah minggu gitu ya, sekolah minggu. Tapi ini namanya ahli Taurat, maunya diperlakukan seperti sekolah minggu. Sekolah minggu itu kalau nggak pakai cerita kan susah kan ya. Kalau kita pakai kalimat-kalimat proposisi gitu kan ya, prinsip-prinsip 1, 2, 3, 4, wah susah sekali kan dengarnya sekolah minggu. Mah kita mesti pakai cerita gitu. Kenapa? Karena ya ini sekaligus kelebihan sekaligus kekurangan ya. Let's say kita bicara tentang kelebihannya dulu gitu. Karena anak kecil itu memang punya kepekaan untuk menempatkan diri mereka gitu ya, di dalam salah satu role cerita yang ada. Ini positifnya gitu. Ya kelemahannya yaitu kalau orang harus ya cuma bisa diajar melalui cerita-cerita. Kalau pakai kalimat-kalimat proposisi seperti ini ya, prinsip-prinsip dia nggak mengerti itu, seperti apa? Jemaat yang nggak tahu mesti melakukan apa terhadap prinsip ini kalau nggak ada aplikasinya gitu misalnya kan ya. Ya saya ingat sekali lagi sudah dengan ini Pak Tong yang memberikan kepada kita prinsip ya, firman Tuhan itu seperti key master, sudah tahu key master ya, kunci apa sudah bahasa Indonesia ya, kunci yang bisa buka ini loh sudah semua pintu itu kan ya, itu kunci yang bisa buka semua pintu, namanya key master gitu. Bukan kunci yang particular tapi kunci yang rather universal gitu. Itu kunci kayak begitu kalau hilang mahal sekali harganya. Saya dulu waktu kuliah di Jerman itu paling takut kalau kehilangan key master kayak begitu gitu ya. Lagi dipercayain itu harganya bisa ribuan dolar itu apa. Hilang satu karena mesti ganti seluruh pintu di dalam gedung gitu kan. Karena ini bisa buka untuk semua pintu gitu. Itu key master namanya. Key master itu maksudnya apa sih? Key master itu ya kita mesti bergumul gitu kan ya. Pintunya yang mana yang perlu dibuka. Karena ini prinsip universal gitu, ini bukan prinsip particular, ini prinsip universal. Jadi kita mesti menggumulkan ya, kalimat ini apa ya aplikasinya dalam kehidupan kita gitu. Nah orang ini sekali lagi, waktu dia mengatakan kalimat seperti ini, dia berusaha membenarkan dirinya sendiri, tetapi Yesus akhirnya pakai satu cerita ya, pakai satu cerita pendekatan yang lain. Demikian juga kita boleh belajar dari kelincahan pelayanan Kristus ya. Waktu nggak mempan pakai kalimat-kalimat proposisi yang begitu sederhana seperti perbuatlah demikian dan sebagainya ya, kita pakai cerita. Dan nggak mempan pakai cerita, kita pakai yang lain lagi itu. Kelincahan di dalam pelayanan Kristen. Yesus menceritakan ceritanya sederhana ini ya, intinya kan sederhana, yaitu apa, ada orang dari Yerusalem ke Yeriko, dia kemudian dirampok, jatuh ke tangan penyamun ya, di dalam keadaannya akhirnya bukan cuma dirampok tapi dipukuli sampai keadaan sekarat gitu. Sekarat setengah mati ya. Lalu ada 3 orang di sini, 3 tokoh ya. Perhatikan saya, ada 4, yang satu ini yang dirampok, yang dalam keadaan sekarat. Lalu ada 3 tokoh yang paralel ini, sama-sama orang yang lewat. Yang pertama adalah imam, yang kedua orang Lewi, dan yang ketiga baru seorang Samaria. Gak bisa lebih kontras lagi saya. Imam, Lewi. Samaria itu kontrasnya dengan Yahudi. Tapi ini dikontraskan lagi oleh Yesus Kristus, ini bukan cuma sekedar Yahudi. Ini orang Lewi, khusus orang Yahudi yang khusus yang melayani di dalam ladang Tuhan, bait suci, dan imam juga sama kan. Tapi imam dan Lewi ini malah yang luput gitu. Malah orang Samaria yang seringkali dianggap kafir lah, dianggap kurang reform, dianggap nggak terlalu mengerti firman Tuhan ya. Justru yang adalah kelompok yang dijunjung di sini kan. Ini ada sesuatu yang ironi di dalam kehidupan manusia, dan kita nggak boleh terjebak hanya dengan label-label seperti ini. Saya reform gitu, saya mengenal Alkitab dengan baik, saya sudah dibaptis, saya ini Kristen bahkan mungkin Kristen dengan kalimat Kristen, saya ini orang Lewi, saya ini Israel sejati dan sebagainya. Ya nggak terlalu help sekali ya labeling seperti itu gitu. Karena bukan kebetulan di sini Lukas waktu menceritakan bagian ini yang diangkat justru adalah orang Samaria. Manusia melihat dengan label-label seperti itu ya, tapi Tuhan melihat ke dalam hati. Ada yang tidak dilihat oleh manusia, yang dilihat oleh Tuhan. Orang Lewi sih orang Lewi, orang imam sih imam gitu. Tapi waktu kita membaca di dalam cerita ini, waktu mereka melalui jalan itu melihat, bukan tidak melihat. Sengaja menepi lewat jalan yang satunya.
Saya pernah cerita kepada saudara kan ya, itu beberapa tahun lalu ada satu kejadian di China yang menggemparkan seluruh dunia. Ada anak kecil umur 2 tahun namanya Yu atau apa kalau saya nggak salah ya, itu ya mungkin kelalaian orang tuanya juga. Orang tuanya sibuk kerja, akhirnya dia jalan-jalan gitu. Memang jalannya bukan di jalan raya yang besar sekali, tapi still di jalan-jalannya ada toko-toko rame gitu ya, ada mobil lewat situ gitu, dan dia jalan-jalan, akhirnya ketabrak. Ketabrak lalu nggak langsung mati memang, tapi di dalam keadaan yang ya setengah mati gitu. Yang menarik dalam cerita itu adalah ini ada kameranya gitu. Jadi kameranya terus menyoroti gitu. Ada 18 orang lewat gitu. Yang lewat dihitung ini orang pertama, ini orang kedua, orang ketiga, orang keempat, sampai 18 orang. Nggak ada satu pun yang tertarik untuk menolong dia. Ini namanya negara yang maju, negara yang berhasil, negara yang ekonominya maju gitu kan ya. Ya so far for ekonomi yang maju gitu. Manusia kalau terus-menerus memegahkan apa yang bukan dimegahkan Tuhan, akhirnya harus melihat pemandangan seperti ini. Inikah yang namanya negara maju? Negara yang menggentarkan negara-negara besar yang lain. Urusan sederhana kayak begini aja nggak lulus. Jangan sombong, jangan sombong dengan culture apapun, entah culture timur, culture barat, culture selatan atau culture utara. Di hadapan Tuhan, semuanya seperti kain kotor kalau kita nggak kembali kepada firman Tuhan. Nah, di dalam cerita itu ada orang yang akhirnya ketahuan mukanya somehow gitu. Kamera waktu ditilik, loh ini kan si bapak itu kan, saya tahu nih orang ini tinggalnya di mana gitu. Coba kita tanya, kenapa dia nggak tolong ya? Sudah tahu ada ini, terus ditanya, ada yang dikejar gitu. Ayo, kamu kan waktu itu lewat, ini jelas kan mukanya kamu, coba lihat di kamera. Nah, ini kamu kan betul kan? Orang itu mah, iya memang saya gitu. Kenapa kamu nggak tolong? Saya nggak lihat, gelap waktu itu. Lalu ada orang komentar gitu ya di Yahoo dan sebagainya, saking sebelnya, coba diganti dengan uang $100, pasti akan langsung lihat dia gitu. Masalahnya itu orang menderita, makanya nggak lihat langsung. Begitu orang menderita langsung mendadak buta gitu kan ya. Tapi kalau $100 mau dari 100 meter pun sudah lihat dia gitu. Karena ini ini beban, soalnya ini beban kan, beban ya dia pura-pura nggak lihat lah kalau bisa gitu kan ya. Untuk apa saya membebani diri saya sendiri? Ini kan bukan sesuatu yang menguntungkan saya. Persis sudah nggak baru sama sekali kan ya, peristiwa itu sama sekali bukan peristiwa yang baru. Ini imam, ini orang Lewi, orang yang seharusnya tahu apa artinya agama, tapi justru orang-orang yang beragama, orang-orang yang paling suka menghindari tanggung jawab sosial, pakai alasan agama. Maaf ya mam, maaf ya pak, saya nggak ada waktu untuk kamu. Kenapa? Saya mesti berdoa. Waduh, luar biasa ya. Saya nggak ada waktu untuk kamu mesti mengerti saya. Kenapa? Ya saya ini loh pergi ada kegiatan gereja, jadi kamu mesti ngerti saya orang suci, soalnya nggak lihat apa ada lingkaran lampu neon di sini gitu. Kamu coba lihat ini ada garpu besar kayak begitu, kamu tuh bau belerang, saya kan coba bau surga lain. Ya orang imam dan Lewi ini mungkin juga mungkin punya alasan yang sama. Kita nggak tahu mereka jalan dari mana ini, cuma dikatakan di sini melalui jalan itu. Ada dua kemungkinan sih, mungkin mereka perjalanannya menuju Yerusalem atau menuju Yeriko ya. Kalau dari Yerusalem menuju Yeriko lebih nggak ada excuse kan ya. Lu berarti sudah selesaikan urusan bait suci karena sama-sama menuju Yeriko gitu. Tapi kalau mungkin jarak alarnya balik gitu dari Yeriko ke Yerusalem, mungkin dia masih bisa punya alasan itu. Maaf ya, saya mesti ada urusan bait suci nih. Saya mesti menyalakan apalah kompor lah atau apalah mezbah dan sebagainya. Nah, saya ada urusan, saya mesti ini apa potong-potong daging yang dipersembahkan dan sebagainya. Saya nggak ada waktu untuk kamu, itu nggak ada waktu. Kamu ini bukan urusan bait suci, ini bukan urusan sekuler ini kan ya. Saya maunya urusan kudus, itu yang bait suci, yang gerejawi dan sebagainya. Alkitab sudah memberikan kritik agama seperti ini sebelum orang-orang seperti Karl Marx lah, sebelum orang-orang seperti siapa lagi orang yang sangat mementingkan ini ya tindakan-tindakan sosial dan sebagainya. Alkitab nggak mengenal dualisme ini Betul bahwa kita nggak dipanggil, saudara dan saya nggak dipanggil untuk melenyapkan seluruh kelemahan di seluruh dunia, itu betul karena kita ada takarannya. Tapi betul juga waktu kita mengatakan kita bukannya tidak dipanggil untuk melakukan tanggung jawab sosial sama sekali, itu sesuatu yang salah. Kalau kita mengatakan saya beribadah kepada Tuhan, relasi saya dengan Tuhan baik sekali, begitu baiknya relasi saya dengan Tuhan sampai relasi dengan seluruh sesama berantakan semuanya. Itu membuktikan betapa dekatnya saya dengan Tuhan gitu kan ya. Karena manusia tidak bisa mengerti saya, maka semua hubungan horizontal berantakan, makin berantakan saya makin dekat dengan Tuhan. Omong kosong omong kosong. Gak ada perintah itu di sini, gak ada gambaran itu sama sekali tidak hadir. Yang ada justru adalah ini loh gambaran orang beragama. Mau tahu tes agama yang sesungguhnya, core, substans, esensi daripada agama yang sejati, kalau mau tahu
apa? Ya ini yang dimiliki oleh orang Samaria ini. Saya pikir bukan kebetulan ya di sini digambarkan dari Yerusalem ke Yeriko. Ada kemungkinan juga kan orang Samaria ini juga dari Yerusalem. Mungkin dia juga adalah orang yang beribadah. Yesus nggak sedang mengajarkan ini loh, tak kasih tahu ya, orang yang beribadah ke bait suci itu nonsen semua. Yang justru orang-orang yang baik itu adalah ateis lah, orang-orang liberal dan bukan. Yesus nggak sedang mengajarkan itu. Saya percaya seorang Samaria yang dicatat di sini begitu positif dan di-elevate, ditinggikan adalah orang yang beribadah dengan sejati. Sangat mungkin dia juga dari perjalanan Yerusalem ke Yeriko. Maksudnya orang yang juga sama-sama beribadah dengan orang-orang yang lain, tapi juga dengan orang yang sedang dirampok ini. Ujian daripada ibadah yang sejati. Dan bukan cuma di dalam bagian ini, di dalam bagian-bagian yang lain. Waktu Yakobus menulis ya, mengunjungi janda-janda miskin, itulah ibadahmu yang sejati. Memperhatikan kesulitan orang-orang dan sebagainya, itu ibadah yang sejati. Amos melakukan kritik, kamu beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan ini dan itu, tapi neracamu bengkong semua. Kamu timbang-timbangan, kamu mainin semua, tapi kamu merasa beribadah kepada Tuhan. Kritik sosial yang begitu keras dilakukan oleh nabi-nabi, bukan cuma sekedar kritik ibadah di dalam konteks bait suci, tapi di dalam kehidupan sehari-hari. Itu menurut para nabi, menurut orang-orang di dalam perjanjian baru sekalipun, itu adalah ekspresi ibadah yang sejati. Apa yang tidak ada pada orang Lewi dan imam ini? Kita mengatakan sederhana, yaitu mereka nggak ada belas kasihan. Belas kasihan. Agama harusnya menggerakkan orang untuk lebih punya belas kasihan. Itu esensi di dalam agama. Kalau agama menjadikan orang makin lama makin dingin ya, makin dingin, lalu pakai alasan agama lagi. Oh, nggak ada waktu untuk kamu, saya ini waktu saya tersedot untuk urusan-urusan agamawi. Nggak ada belas kasihan lagi secara horizontal. Kita boleh pasang tanda tanya yang besar sekali ya di dalam kehidupan kita. Apakah ini agama yang diajarkan oleh Yesus Kristus? Atau ini justru agama yang palsu? Ini agama ciptaan manusia, agama yang berusaha membenarkan dirinya sendiri. Orang ini tergerak oleh belas kasihan. Orang ini tergerak oleh belas kasihan waktu menyaksikan satu keadaan penderitaan daripada sesamanya. Lalu dia bukan cuma tergerak saja, dia ada satu tindakan konkret ya, membalut luka-luka ya, menanggung beban itu, menyirami dengan minyak dan anggur. Saya percaya ini literal tapi sekaligus juga simbolis, bukan either or ya. Itu istilah minyak dan anggur di dalam perjanjian lama itu motif ya, minyak dan anggur. Minyak dan anggur itu lambang sukacita gitu. Perayaan. Minyak dan anggur yang dipakai orang untuk celebration, itu minyak dan anggur. Maksudnya apa di dalam bagian ini? Ini dia menggendong, ya, merawat seseorang. Tapi bagi dia ini adalah satu perayaan. Dia melakukan dengan kerelaan bahkan dengan sukacita. Dan bahwa sukacitanya itu begitu melimpah ya. Kita kagum dengan perkataan-perkataan yang dia sampaikan. Bahkan dia bukan merawat sampai di sini saja. Kita seringkali waktu menolong orang lain kan sangat ada batasnya gitu kan ya. Ya sangat ada kalkulasinya gitu ya. Saya sudah tolong dia 2 kali, sudah cukup. Dia mesti berjuang sendiri sekarang, gitu kan ya. Saya bukan mengatakan kita mesti sekali lagi ya, ini bukan ajaran humanisme untuk baik nggak ada batasnya, lalu nggak ada standar lagi, bukan. Kita nggak bicarakan itu. Yang kita bicarakan adalah kita seringkali begitu kalkulatif waktu menolong orang lain. Yang perhitungan sekali. Saya cuma bisa segini loh ya. Saya bisa tergerak kok bantu, saya akan bantu dia, tapi cuma segini loh ya, jangan minta lagi loh, segini doang gitu. Saya nggak bisa lagi loh kalau diminta lagi, cuma segini takaran saya gitu. Waduh, kalkulatif sekali. Orang ini juga perhatikan waktu dia bukan hanya merawat, lalu meminyakinya, lalu menuangkan anggur dan sebagainya. Anggur kan ada alkoholnya, berarti itu juga semacam ini ya, sesuatu yang membersihkan luka, disinfektan dan sebagainya. Tapi dia mengatakan kepada pemilik penginapan, bahkan kalau kau belanjakan lebih dari ini, nanti saya akan menanggung. Dia ada reservoirnya itu seperti lebar sekali gitu. Dia nggak mengatakan, oke, saya sudah menolong, ini tadi anggur saya sudah habis, minyak saya juga sudah habis, dan saya akan bayar, dia nginep, tapi tolong ya, jangan lebih daripada misalnya 3 hari gitu. Setelah 3 hari, saya nggak tahu loh, nggak tanggung jawab loh ya. Kalau 3 hari ya, lu bayar sendiri, nggak tahu. Saya cuma bisa segini gitu. Tidak, dia mengatakan, kalau kau belanjakan lebih ya, aku akan menggantinya. Seseorang yang dilimpahi dengan sukacita pelayanan ya, waktu menanggung beban, bukan seperti menanggung beban yang berat, tapi sebagai sesuatu beban yang manis yang dia kerjakan.
seorang Samaria yang sekali dijudge, digambarkan orang ini bukan orang bait suci, ini bukan orang Yerusalem, ini bukan orang inner circle seperti orang Yahudi dan sebagainya. Tetapi justru orang inilah yang mengerti apa artinya hidup di dalam kerajaan Allah. Yesus ya waktu setelah menceritakan bagian ini, dia menantang kepada ahli Taurat ini, siapa di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Coba kita perhatikan bagian ini ya, ada pembalikan kan di dalam pertanyaan Yesus ya. Sekali lagi saya mengulang, orang atau ahli Taurat tadi membenarkan dirinya dengan mengatakan siapakah sesamaku manusia gitu. Maksudnya saya subjek, saya sudah siap mengasihi ya, saya mengasihi sesama saya. Sesamanya objek itu kan ya. Terus dia tanya, siapa ini objeknya gitu, sesama saya. Tapi Yesus membalikkan, yang disebut dengan sesama manusia itu bukan objek, bukan. Sesama manusia itu justru adalah, sudah masih bisa mengikuti saya nggak ya? Kalau di dalam paradigma orang yang membenarkan dirinya, dia akan berpikir seperti ini kan ya. Sesamanya yaitu orang yang dirampok itu kan ya. Subjeknya ya either ketiga itu tadi kan, yang mengasihi. Lalu yang dirampok itu sesamanya. Ya udah ketemu kan sesamanya itu. Tapi Yesus Yesus bilang, siapa yang sesama manusia di sini? Maksudnya sesama manusia itu adalah kita, adalah saya, saudara. Pertanyaannya bukan apakah ada sesama manusia yang bisa jadi objek cinta kasih saya, bukan. Pertanyaannya adalah apakah saya sudah menjadi sesama bagi sesama saya? Apakah saya ini adalah sesama manusia bagi orang yang menderita? Orang yang menempatkan orang lain sebagai objek sudah ada kecenderungan arogan sih. Orang menolong orang lain, mengasihani seperti membantu dari atas, itu jiwa kolonialisme, sudah tahu ya. Makanya apa itu? Again kalau kita boleh kutip Pak Tong, dia sensitif sekali dengan ini ya, keadaan seperti ini. Bukan mentang-mentang kita negara dunia ketiga lalu kita adalah otomatis di dalam posisi pengemis terus, bukan itu. Betul ya, itu apa sensitivitas seperti itu ada poinnya. Kenapa? Karena banyak saya bukan ini ya, saya bukan rasis dan sebagainya ya, bukan, sudah jangan salah mengerti. Karena banyak orang yang dari katakanlah apa kalangan atas, termasuk dari tempat-tempat yang menurut mereka ada di atas, membantu sih membantu, memberi sih memberi, tapi memberi dengan spirit kolonialisme. Kasihan deh kamu di sana. Kasihan, memang di sana panas ya. Sini nih adem. Kamu perlu berapa? 500. Kurang kayaknya, saya beli lebih. Di atas, di bawah. Berbelas kasihan itukah yang dimaksud dengan? Bukan. Karena itu di sini dikatakan orang ini bukan sedang mengasihani, bukan, tapi tergerak oleh belas kasihan. Bahasa Indonesia ya luar biasa bagus sekali terjemahannya. Sangat tepat theologically. Dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Apa sih bedanya saya tergerak oleh belas kasihan dengan orang yang mengasihani? Orang yang mengasihani itu bisa jatuh di dalam ini, spirit kolonialisme, sombong, menolong, membantu gitu kan. Hai kamu yang di bawah sana gitu kan, perlu pertolongan apa lagi, kasih tahu saya saja gitu. Saya orang baik-baik, pasti akan memberikan kepadamu apapun yang kamu perlu gitu. Dari atas, jiwa kolonialisme gitu. Tidak sudah. Ini bukan orang yang seperti itu. Orang Samaria ini adalah orang yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Itu dalam bahasa Indonesia sudah istilah tergerak belas kasihan. Bahkan istilah berbelas kasihan sekalipun gitu ya, itu intransitive verb, sudah intransitive verb. Nggak ada objek ya, nggak ada yang bisa diperobjek. Ini bukan kata yang lalu menjadikan ada objek, apalagi manusia jadi objek, bukan. Kalau saya mengasihani itu kan ada objeknya ya. Saya mengasihani kamu gitu. Kamu dapat belas kasihan saya mengasihani gitu kan ya. Tapi ini bukan, saya bukan mengasihani. Orang Samaria ini bukan sedang mengasihani, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tergerak oleh apa? Tergerak oleh keadaan penderitaan orang yang begitu berat ini, waktu di dalam keadaan dia dirampok, dipukuli sampai hampir mati. Lalu Yesus mengatakan, siapa di antara ketiga orang yang menjadi sesama manusia? Jadi persoalannya di mana? Persoalannya bagi Yesus, persoalannya bukan bahwa setiap orang itu siap selalu mau mengasihi orang lain, bukan. Persoalannya, pertanyaannya itu adalah, apakah kita punya kepekaan terhadap penderitaan yang terjadi di sekeliling kita? Penderitaan itu selalu ada, kita nggak perlu tanya siapa itu orang beruntung yang mau saya tolong, mana ada kebutuhan, mana pelayanan apa yang boleh saya kerjakan. Itu pertanyaan omong kosong semua. Itu cuma membuktikan bahwa saya nggak punya kepekaan terhadap kebutuhan yang ada di luar, nggak punya kepekaan terhadap jeritan sesama saya. Excuse itu kosong menurut Yesus, nggak ada itu. Yang jadi persoalan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara dan saya adalah
Kita sama sekali nggak peka. Bukan cuma nggak peka, saudara. Kalau bisa saya menghindari. Saya lihat kalau itu orang ada, nanti saya terganggu, saya lewat jalan lain aja lah. Supaya saya nggak lihat kalau dia itu sedang membutuhkan pertolongan. Itulah yang menjadi seringkali persoalan kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Kita tidak bersedia menjadi sesama yang tergerak oleh belas kasihan. Yesus pernah mengatakan, saya waktu di dalam ini kan waktu dia sudah mau ditinggikan di atas kayu salib, di dalam peristiwa pengurapan minyak itu, memang konteksnya agak sedikit berbeda. Ini bukan message utamanya, tapi paling tidak ada kalimat di situ dikatakan oleh Yesus, orang miskin selalu ada padamu. Orang miskin selalu ada padamu, bukan? Tapi memberikan kepada Tuhan Yesus pengurapan seperti ini, ya. Ini adalah momen, ini adalah kairos, ini adalah saat yang gak setiap kali ada padamu. Memang konteksnya lebih ke situ gitu, tapi at least ada perkataan itu daripada Yesus Kristus. Orang miskin selalu ada padamu. Yesus bukan mengatakan jangan tolong orang miskin sama sekali, bukan. Tapi menolong orang miskin itu kesempatan yang selalu ada, nggak mungkin jadi kairos. Karena dunia ini dipenuhi dengan orang-orang miskin, orang-orang yang dirampok, orang-orang yang sekarat, dan sebagainya. Itu selalu ada padamu. Yang nggak selalu ada pada kita, ya ini saya keluar daripada perkataan Yesus, masuk kepada bagian Lukas 10, yang nggak selalu ada pada kita itu apa? Kepekaannya untuk melihat hal tersebut dan kerelaannya itu yang nggak selalu ada pada kita. Bukan sesamanya yang jadi nggak ada, bukan, saudara, tapi kepekaan kita. Sekali lagi, saudara, kita memang nggak dipanggil untuk menyelesaikan persoalan seluruh dunia, penderitaan, sakit penyakit seluruh dunia, bukan itu. Tapi nggak mungkin di dalam kehidupan kita nggak ada takeran untuk pikul salib, itu tidak mungkin, saudara. Apalagi kalau kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, lalu mengalami kuasa kebangkitan. Saudara dan saya dipanggil di dalam jalan salib yang sama. Yaitu Yesus di atas kayu salib, apa yang dia kerjakan? Precisely ini. Dia menggendong saudara dan saya seperti orang yang dirampok ini. Seperti orang yang di dalam keadaan sekarat, bahkan mati di dalam dosa-dosa kita. Lalu Yesus menjunjung, menggendong kita, ya, membalut kita, memberikan kepada kita minyak, anggur, sukacita, dan Yesus bayar semua hutang dosa kita. Bahkan dia membayar hutang dosa yang belum kita lakukan. Yesus sudah membayar semuanya sampai kepada akhirnya. Itu yang dilakukan Kristus. Lalu saudara dan saya, kita dipanggil di dalam jalan salib yang sama. Orang ini menjawab dengan tepat. Lagi-lagi jawabannya selalu tepat, kan ya. Orang yang sudah ikut katekisasi mana bisa nggak menjawab dengan tepat? Jawaban semua tepat. Waktu Yesus tanya, siapa di antara ketiga orang ini yang menjadi sesama manusia? Dia jawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Theologically correct. Yesus mengulangi lagi kalimat yang sama. Pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan perbuatlah demikian. Satu pengutusan. Sudah nggak usah diskusi teologis lagi. Nggak perlu diskusi teologis. Sudah selesai, untuk apa mau diskusi lagi? Juga nggak perlu tanya-tanya lagi, orang kamu sudah tahu, betul-betul sudah tahu. Tapi saya yang cuma tahu di sini. Yang menjadi persoalanmu adalah kamu nggak rela diutus pergi dan kamu nggak rela untuk berbuat demikian. Maka Yesus mengatakan pergilah dan perbuatlah demikian. Kekristenan sangat menjunjung pengertian betul, apalagi di dalam spiritualitas reform. Tapi itu bukan berarti lalu les perbuatan, ya, bukan sih. Kita nggak sedang membenturkan pengertian dan perbuatan, nggak ada dualisme itu di dalam Alkitab. Tapi kita melihat di sini bagaimana Yesus menyatakan ada kemungkinan orang yang seperti seolah-olah memiliki pengertian, tapi very lacking, sangat kurang, sangat lemah di dalam kerelaan untuk melakukan. Yesus mengatakan kalimat ini sekali lagi, perbuatlah demikian. Berbuat seperti apa yang kita tadi sudah bicara dan yang kamu sudah setuju dan kamu juga sudah menjawab dengan tepat. Satu saja, ya. Perbuatlah demikian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di jam 2. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan kami ingin supaya Tuhan tanamkan firman itu di dalam hati kami masing-masing. Kami rindu Tuhan ketika kami mendengar firman Tuhan, kami menyimpan di dalam hati dan kami menjadi pelaku firman seperti firman-Mu sendiri mengajarkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan satu teladan, bahkan Engkau sendiri menjadi seperti orang Samaria yang bermurah hati ini kepada kami. Tuhan yang begitu gampang tergerak oleh belas kasihan ketika Engkau menyaksikan pergumulan kami di dalam dosa. Tapi Tuhan berkenan untuk memikul salib dan memikul
beban dosa yang seharusnya menimpa kami sendiri. Kami berdoa supaya Tuhan memberi kepada kami cinta kasih yang sama, cinta kasih yang dari Tuhan, karunia kasih yang seperti ini, sehingga kami juga di dalam kehidupan kami beragama kepada Tuhan bukan menjadi orang-orang yang membenarkan dan terus membenarkan diri sendiri, tapi mempunyai satu kepekaan terhadap penderitaan orang lain dan menjadi sesama yang menyalurkan cinta kasih kepada orang-orang di sekitar kami yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.